Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Baiklah teman-teman, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan akun piutang. Apa sih yang dimaksud dengan piutang? Jadi piutang teman-teman, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah account receivable, itu merupakan tagihan kepada pihak lain, atau dalam hal ini adalah pihak yang berhutang, yang mana memiliki batas waktu pengembalian yang sudah disepakati bersama. Artinya apa? Artinya pihak yang berhutang tadi, dia memiliki tuntutan untuk melunasi kewajibannya. Jadi piutang itu bisa diartikan sebagai uang yang dipinjamkan atau uang yang dapat ditagih kepada peminjamnya, atau kalau dalam bahasa bisnis nih itu berarti tagihan perusahaan kepada pelanggannya. Jadi piutang ini muncul ketika terjadi misalkan penjualan kredit atau ketika perusahaan memberikan pinjaman kepada perusahaan lain atau kepada pihak lain, itu nanti akan dicatat sebagai akun piutang. Walaupun terdapat begitu banyak ya jenis piutang yang mungkin dimiliki oleh suatu perusahaan, tetapi pada konsepnya piutang itu dibagi jadi dua jenis. Ada piutang usaha dan juga piutang non usaha. Dan nanti di masing-masing ini itu bisa berupa piutang, bisa berupa wesel. Jadi bisa berupa piutang usaha dalam bentuk piutang ataupun piutang non usaha dalam bentuk wesel. Jadi bedanya apa sih piutang sama wesel? Jadi kalau bedanya sendiri, kalau piutang itu tagihan atau klaim atas pihak lain yang mana tidak disertai dengan janji tertulis. Jadi tidak ada notes atau janji tertulis dari tagihan tersebut. Itu namanya piutang. Sedangkan kalau sebaliknya, tagihan yang juga disertai dengan notes atau janji tertulis, itu nanti masuknya adalah wesel. Jadi ada dua bentuk tagihan, bisa berupa piutang, bisa berupa wesel. Makanya di sini di kolomnya ini wesel saya taruh di bagian tengah karena bisa jadi piutang usahanya itu dalam bentuk wesel, bisa jadi juga piutang non usahanya itu juga dalam bentuk wesel. Jadi kalau ada tagihan yang disertai dengan notes atau catatan tertulis, maka itu nanti masuknya kategori wesel. Tapi kalau tidak ada notesnya nih, nggak ada catatan tertulisnya, nanti masuknya ke dalam akun piutang. Jadi makanya di sini yang wesel saya taruh di bagian tengah. Kemudian untuk perbedaannya sendiri tadi, kalau piutang usaha itu berarti jelas ya, piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang mana dihasilkan oleh perusahaan. Jadi penjualan kredit dari produk atau jasa utama nih dari perusahaan itu namanya piutang usaha. Tapi kalau piutang non usaha berarti kebalikannya, penjualan barang atau jasa yang bukan dari produk utama perusahaan. Contohnya apa piutang non usaha? Contohnya misalkan piutang dividen, kemudian bisa juga piutang restitusi pajak dan sebagainya. Jadi yang bukan berasal dari usaha utama perusahaan itu nanti masuknya kategori piutang non usaha. Di sini untuk memudahkannya saya bagi jadi 3 kolom. Ada piutang usaha, ada wesel, dan juga ada piutang non usaha. Untuk perbedaannya sendiri dari ketiganya, untuk piutang usaha sendiri itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Jadi jangka waktu pelunasannya dari tagihannya itu kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk wesel, di sini weselnya itu pada umumnya jangka waktunya itu bermacam-macam. Tetapi umumnya memang yang paling sedikit itu adalah 60 hari. Jadi nggak pasti untuk yang wesel ini, karena bisa bermacam-macam, tapi yang paling umumnya itu sedikitnya 60 hari. Sedangkan kalau piutang non usaha itu kebalikan dari piutang usaha, jangka waktunya dia itu lebih dari 1 tahun. Kemudian untuk pengkategoriannya, yang piutang usaha, yang poin kedua,
piutang usaha itu dikategorikan sebagai aset lancar. Kenapa aset lancar? Karena tadi dia akun yang mudah dicairkan dalam bentuk uang tunai, di mana pencairannya itu kurang dari 1 tahun, sehingga masuk ke dalam kategori aset lancar. Maka ketika teman-teman nyusun laporan keuangan nih, laporan posisi keuangan, biasanya akun piutang itu berada di bawah kas. Jadi yang pertama kas, yang kedua piutang. Karena memang piutang ini karena dia piutang usaha itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun untuk dicairkan dalam bentuk kas, makanya masuk kategori aset lancar. Kemudian untuk wesel sendiri ini piutang yang jatuh temponya dalam jangka waktu 1 tahun. Sama seperti piutang usaha, karena tadi umumnya paling sedikit 60 hari. Jadi kalau dia jatuh temponya itu dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, maka nanti masuknya aset lancar. Tetapi kalau jangka waktunya ternyata itu lebih dari 1 tahun, maka nanti masuknya aset jangka panjang atau aset tidak lancar. Kemudian untuk yang piutang non usaha, sama konsepnya, karena dia tadi jangka waktunya lebih dari 1 tahun, otomatis dia masuk ke dalam aset tidak lancar. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu dari penagihannya. Kalau piutang usaha, perusahaan itu dapat menagih piutang sebelum tanggal jatuh temponya. Jadi perusahaan itu dia punya hak buat menagih kepada pelanggannya atau pihak lain yang punya piutang pada perusahaan itu sebelum tanggal jatuh temponya. Sedangkan kalau piutang wesel, karena tadi weselnya sendiri itu adalah disertai dengan notes atau janji tertulis, di mana pada umumnya janji tertulis tersebut itu dia beserta dengan jaminan, maka pada umumnya perusahaan yang mengeluarkan wesel ini tidak menagih piutang. Kenapa? Karena tadi ada jaminannya. Jadi ketika ternyata nih debiturnya tidak dapat melunasi piutangnya tersebut, maka perusahaan bisa menjual jaminan yang dijanjikan. Seperti itu. Untuk yang piutang non usaha, sama seperti piutang usaha, jadi perusahaan dapat menagih piutang walaupun memang piutangnya termasuk ke dalam jangka panjang. Ini adalah perbedaan dari piutang usaha dan juga piutang non usaha. Jadi piutang usaha itu bisa berbentuk piutang, bisa juga berbentuk wesel, sedangkan piutang non usaha juga sama, bisa berbentuk piutang, bisa juga berbentuk wesel. Selanjutnya terkait dengan pengakuan piutang. Jadi teman-teman, berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, piutang itu dicatat dan diakui sebesar jumlah brutonya atau nilai jatuh temponya, dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak akan diterima atau cadangan piutang tidak tertagih. Jadi kalau mau mencatat akun piutang nih, maka yang harus dilakukan adalah mengetahui dulu pertama nilai jatuh temponya berapa, kemudian dikurangi dengan cadangan untuk piutang yang tidak tertagih. Jadi pada umumnya perusahaan pasti mencadangkan kemungkinan estimasi adanya piutang yang tidak tertagih. Contohnya di sini ada contoh piutang usaha dari PT Mitra Usaha itu sebesar 190 juta. Sedangkan cadangan kerugian piutangnya, jadi cadangan kerugian piutang itu adalah cadangan atau taksiran atau estimasi dari jumlah piutang yang tidak akan tertagih. Jadi perusahaan sudah mengestimasi bahwasanya kemungkinan cadangan kerugian piutangnya yang disimpan perusahaan untuk piutang yang tidak tertagih nantinya itu sebanyak 24 juta. Maka nanti di laporan posisi keuangannya untuk akun piutangnya itu dicatat sebesar tadi, karena jumlah bruto atau nilai jatuh tempo dikurangi dengan cadangan piutang, maka jumlah brutonya di sini itu 190 dikurangi dengan cadangan kerugian piutangnya 24 juta. Jadi piutang bersih yang dicatat di laporan posisi keuangan nanti itu bukan lagi 190 melainkan 166 juta. Jadi setelah dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Oke, selanjutnya terkait dengan penghapusan dari piutang tidak tertagih.
Jadi teman-teman, piutang yang jelas-jelas tidak dapat ditagih oleh perusahaan, misalkan dikarenakan debitornya lari, kemudian meninggal atau bahkan bangkrut, maka nanti saldo piutang tersebut harus kita hapuskan. Penghapusan saldo piutang ini nanti akan menyebabkan beban kerugian piutang bagi perusahaan, karena yang semula kita sudah cadangkan nih sebagai piutang, ternyata debiturnya tidak bisa melunasi piutang tersebut, maka nanti harus kita hapuskan dari daftar saldo piutang kita. Untuk metode penghapusan piutang sendiri itu dibagi jadi 2 metode. Ada metode penghapusan langsung dan metode cadangan. Tetapi ada beberapa referensi buku yang menyebutkan itu sebagai metode langsung dan metode tidak langsung. Jadi yang pertama, untuk metode penghapusan langsung itu adalah metode penghapusan piutang yang mana dengan cara menunggu sampai dengan diperolehnya kepastian bahwasanya memang debitor tersebut benar-benar tidak dapat ditagih, maka baru kita buat jurnalnya. Tetapi selama belum ada kepastian bahwasanya debitor tersebut belum bisa kita pastikan akan membayar atau tidak, maka nanti tidak akan dibuat jurnal. Baru ketika kita sudah dapat kepastian nih bahwa ternyata debitor tersebut benar-benar gak bisa melunasi piutangnya, baru nanti kita buat jurnalnya atau pencatatannya. Sehingga untuk metode penghapusan langsung ini kita tidak perlu melakukan estimasi berapa jumlah piutang yang tidak tertagih. Jadi kalau sudah benar-benar gak tertagih nih, benar-benar gak bayar, baru di jurnal. Tetapi selama belum ada kepastian itu, maka tidak akan dibuat jurnal. Berbeda dengan metode cadangan kerugian piutang. Kalau metode cadangan sendiri, cadangan kerugian piutang ini umumnya perusahaan itu dia mengestimasi dulu, menaksir terlebih dahulu besaran piutang yang tidak dapat ditagih. Jadi perusahaan biasanya kalau pakai metode cadangan kerugian piutang ini, itu pada awal periode akuntansi perusahaan akan membuat akun yang namanya cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang ini itu adalah estimasi atau taksiran dari perusahaan besarnya piutang yang tidak dapat ditagih. Jadi kita sudah mengestimasi, perusahaan sudah mengira-ngira berapa sih kira-kira dari piutang tersebut yang tidak bakal tertagih. Jadi perusahaan sudah prepare menyiapkan cadangan kerugian piutangnya. Jadi dia sudah prepare atau mengestimasi besaran dari cadangan kerugian piutangnya. Beda sama metode penghapusan langsung tadi. Kalau metode penghapusan langsung, perusahaan tidak menyiapkan cadangan kerugian piutang, melainkan baru nanti kalau sudah dipastikan dia tidak mampu bayar, baru diakui sebagai beban kerugian piutang. Tapi kalau metode cadangan, kita menyiapkan cadangan ini dulu. Kita menyiapkan taksiran atau estimasi besaran piutang yang tidak tertagih. Untuk menentukan berapa besaran estimasi dari cadangan kerugian piutang sendiri, itu nanti ada 2 cara yang bisa dilakukan perusahaan. Yang pertama bisa didasarkan dari jumlah penjualan, yang kedua didasarkan dari saldo piutang. Jadi cadangan kerugian piutang yang dibuat perusahaan itu bisa didasarkan dari 2 cara. Yang pertama untuk jumlah penjualan, jadi persentase tertentu dari penjualan perusahaan. Jadi cadangan kerugian piutang ini itu didasarkan dari persentase tertentu dari saldo penjualan pada saat cadangan kerugian piutang tersebut diterapkan. Jadi perusahaan itu sudah mengestimasi berapa cadangan kerugian piutangnya berdasarkan dari total penjualannya. Oh, misalkan 1% atau 2% dari total penjualan itu nantinya ada piutang yang tidak tertagih. Jadi sudah diestimasi oleh perusahaan. Umumnya biasanya estimasi ini itu didasarkan dari pengalaman perusahaan di masa lalu. Oh, biasanya estimasinya sebesar sekian atau sebesar sekian. Jadi estimasi yang pertama, cadangan kerugian piutang yang pertama itu bisa didasarkan dari total penjualan. Untuk yang kedua itu bisa juga didasarkan dari besaran saldo piutangnya. Jadi untuk yang kedua ini, yang didasarkan dari saldo piutang itu nanti dibagi lagi teman-teman jadi 2. Bisa didasarkan dari persentase saldo piutangnya, atau yang kedua bisa dengan cara melakukan analisis umur piutang.
Untuk yang persentase tertentu dari saldo piutang, itu berarti cadangan kerugian piutangnya itu didasarkan dari saldo akun piutang perusahaan pada periode tertentu. Jadi sama kayak total penjualan tadi. Oh, dari total piutang sekian, ternyata berapa persen yang kemungkinan atau estimasi piutang tersebut tidak tertagih. Jadi sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Kemudian cara yang kedua tadi ada analisis umur piutang. Jadi kalau yang analisis umur piutang ini itu metode pembuatan cadangan kerugian piutang, di mana cadangan kerugian piutang yang tidak dapat ditagih itu kita analisis berdasarkan resiko dari umur piutang tersebut. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita masuk langsung ke latihan soal sehingga bisa membedakan bagaimana sih penetapan cadangan berdasarkan jumlah penjualan, bagaimana penetapan cadangan kerugian piutang berdasarkan total piutangnya, bisa juga berdasarkan analisis umur piutangnya. Oke, yang pertama yaitu menentukan estimasi cadangan kerugian piutang berdasarkan jumlah penjualannya. Di sini ada contoh, pada akhir tahun 2012, PT Mitra Usaha melaporkan saldo akun sebagai berikut. Jadi yang pertama piutang usahanya 190 juta, kemudian penjualannya 4,2 miliar, kemudian penjualan yang kreditnya itu 2,4 miliar. Pada awal tahun 2013, PT Mitra Usaha menetapkan cadangan kerugian piutang sebesar 1% dari total penjualan kredit. Jadi si manajemen perusahaan PT Mitra Usaha itu sudah mengestimasi bahwasanya kemungkinan kerugian piutangnya itu sebesar 1% dari total penjualan kreditnya, sehingga dibuatlah pencadangan kerugian piutang. Tinggal kita kalikan saja, kan sudah diketahui nih cadangan kerugian piutangnya 1% dari total penjualan kreditnya. Berarti besaran estimasi cadangan piutang tidak tertagihnya itu adalah 1% dikalikan dengan 2,4 miliar, karena di sini penjualan kreditnya kan 2,4 miliar. Kenapa penjualan kredit? Karena piutang itu timbul dari penjualan kredit, bukan penjualan tunai. Jadi di sini didasarkan dari penjualan kreditnya. Sehingga ketemu hasilnya 24 juta. Jadi dari piutang usaha sebesar 190 juta tadi, itu cadangan kerugian piutang tidak tertagihnya sebesar 24 juta. Jadi kita buat jurnalnya. Jurnalnya itu beban kerugian piutang di debit sebesar 24 juta, sedangkan kreditnya adalah cadangan kerugian piutang dengan nominal yang sama yaitu 24 juta. Jadi tinggal tadi dikalikan 1% dikalikan dengan penjualan kreditnya. Selanjutnya, metode yang selanjutnya yaitu menentukan cadangan kerugian piutang berdasarkan dari total saldo piutangnya. Jadi kalau yang pertama tadi didasarkan dari total penjualannya, yang kedua kita dasarkan dari total saldo piutangnya. Kita masih pakai soal yang sama ya seperti yang sebelumnya. Jadi di sini piutang usahanya masih tetap sama 190 juta, penjualannya 4,2 miliar, penjualan kreditnya 2,4 miliar. Di sini manajemen PT Mitra Usaha itu dia sudah mencadangkan kemungkinan kerugian piutang tidak tertagihnya adalah 10% dari total piutang usaha. Jadi pihak manajemen perusahaan di sini sudah menetapkan besaran piutang tidak tertagihnya itu 10% dari total piutang usaha. Maka sama kita cari berapa sih besaran cadangan piutangnya, tinggal kita kalikan 10% dikalikan dengan total piutang usahanya tadi 190 juta, sehingga ketemu cadangan piutang tidak tertagihnya itu sebesar 19 juta. Maka kita buat jurnalnya masih sama, yaitu beban kerugian piutang di debit, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar 19 juta.
Kemudian cara yang ketiga yaitu bisa juga didasarkan dari analisis umur piutang. Jadi kita buat analisisnya berapa lama sih umur piutangnya, karena nanti dasar dari metode ini itu adalah pemikiran bahwasanya semakin lama umur piutang maka semakin besar pula kemungkinan piutang tersebut tidak dapat ditagih atau macet dalan. Jadi semakin lama umur piutangnya itu ada kemungkinan piutangnya tidak tertagih. Jadi di sini dari 190 juta piutang usahanya masih pakai soal yang sama ya, yang PT Mitra Usaha. Jadi dari total piutang usaha 190 juta itu dirinci sebagai berikut. Jadi ada tabelnya, beberapa nama pelanggan serta jumlah piutangnya. Sehingga di paling bawah di sini totalnya adalah 190 juta. Di sini berdasarkan pengalaman perusahaan beberapa tahun terakhir, perusahaan itu sudah menetapkan kemungkinan besaran piutang tidak tertagihnya. Jadi yang 1% itu untuk piutang yang umurnya 1 sampai 15 hari, kemungkinan tidak tertagihnya 1%. Kemudian yang umur piutangnya 16 sampai dengan 30 hari itu 3%. Yang umur piutangnya 31 sampai 45 hari 5%. 46 sampai 60 hari 10%, sedangkan untuk umur piutang yang lebih dari 60 hari itu kemungkinan tidak tertagihnya 20%. Jadi kita buat analisis terlebih dahulu umur piutangnya. Jadi dari tabel daftar piutang ini nanti kita akan analisis berapa lama sih umur dari masing-masing piutangnya. Oke, di sini saya kasih contoh satu ya, untuk yang pelanggan toko Semoga Jaya. Jadi nanti teman-teman bisa hitung sendiri untuk masing-masing harinya. Jadi tadi kan berdasarkan daftar piutang ada 7 nama pelanggan yang memiliki piutang di PT Mitra Usaha. Jadi langkah pertamanya kita tentukan terlebih dahulu berapa hari sih umur piutang tersebut. Baru nanti kita klasifikasikan masuk ke umur piutang yang mana. Contoh yang pertama untuk yang toko Semoga Jaya. Diketahui toko Semoga Jaya itu punya piutang sejak tanggal 9 Oktober 2012. Kita asumsikan bahwa 1 bulan itu 30 hari ya. Jadi untuk yang pertama bulan Oktober itu masih tersisa 21 hari karena kan tanggalnya per 9. Jadi 9-nya itu sudah terlewat, berarti 30 dikurangi 9 masih 21 hari. Novembernya 30 hari, Desembernya 30 hari. Jadi kalau di total umur piutang yang toko Semoga Jaya itu 81 hari, sehingga masuk ke kolom umur piutang yang lebih dari 61 hari. Untuk kolom umur piutang ini tadi sudah diketahui di slide yang sebelumnya. Jadi sudah diklasifikasikan oleh pihak perusahaan. Jadi kita tinggal memasukkan saja ke umur piutangnya yang mana. Karena di sini toko Semoga Jaya itu umur piutangnya 81 hari, maka masuk ke dalam kolom yang lebih dari 61 hari. Jadi silahkan nanti untuk toko-toko yang selanjutnya, daftar pelanggan yang selanjutnya, silahkan bisa teman-teman hitung jumlah harinya. Jadi nanti biar tahu masuk klasifikasi ini ternyata karena berapa hari. Jadi silahkan nanti bisa teman-teman hitung untuk yang daftar pelanggan lainnya. Selanjutnya, kalau sudah dimasukkan berdasarkan kategori umur piutangnya, di sini kita jumlahkan ke bawah untuk piutangnya. Jadi untuk piutang yang umurnya 1 sampai dengan 15 hari, ternyata totalnya ada 47 juta. Kemudian yang 16 sampai 30 hari ada totalnya 29 juta. 31 sampai 45 hari 21 juta, kemudian 46 sampai dengan 60 hari itu 32 juta. Sedangkan yang umur piutangnya lebih dari 61 hari itu ada 61 juta. Ini untuk jumlah piutangnya, kemudian kita kalikan dengan
besaran persentase kemungkinan tidak tertagihnya. Itu sudah ada di soal ya. Yang sebelumnya tadi kan PT Mitra Usaha sudah menetapkan nih persentase dari kemungkinan piutangnya tidak tertagih. Jadi tinggal kita masukkan saja yang umur 1 sampai 15 hari tadi persentase kemungkinan tidak tertagihnya 1%, 16 sampai 30 3% dan seterusnya. Tinggal kita kalikan saja jumlah piutangnya dikalikan dengan persentase kemungkinan tidak tertagihnya. Jadi 1% dikalikan dengan 47 juta ketemu 470.000. Kemudian yang umur piutang selanjutnya 3% kita kalikan 29 juta ketemu 870.000. Jadi setiap kategori dari umur piutangnya nanti kita bisa tahu jumlah cadangan kerugian piutangnya. Baru nanti kita jumlahkan semuanya. Jadi kita total semuanya dari 470.000 ditambah 870 ditambah 1.050 ditambah 3.200 ditambah 12.200 ketemu 17.790.000 rupiah. Di mana 17.790.000 rupiah ini itu adalah cadangan kerugian piutangnya. Jadi tinggal kita buat jurnalnya, yaitu beban kerugian piutang di debit, sedangkan kreditnya cadangan kerugian piutang sebesar 17.790.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke jurnal penghapusan piutangnya. Kalau sebelumnya tadi kita membahas metode menentukan besaran estimasi cadangan kerugian piutangnya, yang ini kita bahas untuk perbedaan penjurnalan antara metode penghapusan langsung atau metode langsung dengan metode cadangan atau metode tidak langsung. Jadi yang pertama, ketika menaksirkan atau mengestimasi piutang tidak tertagih, untuk yang metode langsung itu tidak di jurnal. Kenapa? Karena tadi yang metode penghapusan langsung baru di jurnal ketika sudah ada kepastian berapa besaran jumlah piutang yang tidak tertagih. Jadi metode langsung itu tidak melakukan estimasi kerugian piutang tidak tertagih. Makanya di sini tidak ada jurnalnya. Sedangkan kalau metode tidak langsung atau metode cadangan, tadi kita tentukan terlebih dahulu berapa sih cadangan kerugian piutangnya. Mau pakai yang jumlah penjualannya kah? Mau pakai yang jumlah saldo piutangnya kah? Atau mau pakai yang analisis umur piutangnya. Jadi ditentukan dulu besaran cadangan kerugian piutangnya. Makanya di sini di jurnal beban kerugian piutang di debit, cadangan kerugian piutangnya di kredit. Yang selanjutnya saat melakukan penghapusan. Saat melakukan penghapusan berarti ketika sudah dipastikan nih ternyata ada debitur yang tidak bisa membayar hutangnya, maka di sini kita buat jurnalnya yang untuk metode langsung. Karena dia tidak bisa membayar piutang, otomatis piutangnya berkurang karena harus kita hapuskan. Maka piutangnya ditaruh di bagian kredit. Makanya untuk jurnal metode penghapusan langsung itu beban kerugian piutang di debit, kreditnya adalah piutang. Sedangkan untuk yang metode cadangan atau metode tidak langsung, karena sebelumnya kita sudah mencadangkan, maka tinggal kita kurangkan cadangan kerugian piutangnya. Jadi cadangan kerugian piutangnya di debit, piutangnya di kredit. Karena kita sudah cadangkan sebelumnya, jadi kita tinggal mengurangi dari cadangan kerugian piutangnya. Kemudian ketika nih ternyata dari pihak debiturnya tiba-tiba bisa melunasi hutangnya, padahal sebelumnya sudah terlanjur kita hapuskan piutangnya, maka untuk jurnalnya ketika terjadi seperti itu, jurnalnya kita kembalikan lagi piutangnya. Jadi yang semula piutangnya sudah kita kreditkan, sudah kita hapus, tapi ternyata karena si debiturnya bisa membayar nih, maka kita masukkan lagi piutang di bagian debit, kreditnya biaya kerugian piutang. Baru nanti pas bayar nih kita dapat uang, otomatis kasnya bertambah di debit, piutangnya berkurang di kredit. Untuk metode tidak langsung juga sama, kita tambah dulu piutangnya karena tadi sudah kita keluarkan. Jadi karena dia bisa membayar piutangnya, maka piutangnya ditaruh di debit, piutang usaha,
kreditnya cadangan kerugian piutang. Kemudian ketika membayarkan piutangnya kita dapat kas, maka kasnya di debit, piutangnya di kredit. Jadi bedanya di sini teman-teman, kalau metode tidak langsung itu kita pakainya cadangan kerugian piutang. Karena memang kita sudah mengestimasi terlebih dahulu. Tapi kalau yang metode langsung, karena kita tidak pakai estimasi-estimasian, maka nanti langsung kita catatnya sebagai beban kerugian piutang. Itu bedanya antara metode langsung dengan metode tidak langsung. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke latihan soal. Di sini 1 Januari 2012 PT Mitra Usaha menetapkan cadangan kerugian piutang sebesar 24 juta. Jadi sudah diestimasi nih cadangan kerugian piutangnya 24 juta. Dan pada tanggal 15 April 2012 diperoleh kepastian bahwasanya ternyata nih piutangnya toko Eka Jaya itu tidak dapat ditagih karena tokonya bangkrut. Maka manajemen dari PT Mitra Usaha memutuskan bahwa piutang dari toko Eka Jaya yang sebesar 19 juta itu akan dihapuskan. Jadi ceritanya sebelumnya nih PT Mitra Usaha itu punya piutang di toko Eka Jaya sebesar 19 juta. Tapi karena kemudian ternyata toko Eka Jayanya bangkrut, maka piutang tersebut harus kita hapuskan karena nggak mungkin dibayarkan juga. Maka ada 2 cara yang bisa dilakukan, yaitu bisa pakai metode cadangan, bisa pakai metode penghapusan langsung. Yang pertama untuk yang tanggal 1 Januari pas awal periode. Di sini kan PT Mitra Usaha sudah menetapkan cadangan sebesar 24 juta, cadangan kerugian piutang. Maka kalau pakai metode cadangan, berarti kita catat dulu cadangan kerugian piutangnya. Berarti kan beban kerugian piutang di debit, cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 24 juta. Sedangkan kalau pakai metode penghapusan langsung tidak perlu kita jurnal, karena tadi metode penghapusan langsung itu tidak pakai estimasi. Baru ketika sudah dipastikan tidak dapat dibayar baru dijurnal. Jadi untuk tanggal 1 Januari 2012 yang metode penghapusan langsung itu tidak ada jurnalnya. Baru nih tanggal 15 April ketika sudah bisa dipastikan bahwasanya toko Eka Jaya nggak bisa bayar piutangnya, maka untuk yang metode cadangan kita kurangkan dari cadangan kerugian kita. Jadi kita sudah mencadangkan 24 juta. Ternyata ada 19 juta yang tidak tertagih. Maka kita buat jurnalnya. Cadangan kerugian piutang di debit, kreditnya piutang, karena piutangnya akan kita hapuskan. Jadi kita taruh di kredit. Sebesar berapa? Sebesar piutangnya toko Eka Jaya, yaitu 19 juta. Sedangkan kalau pakai metode penghapusan langsung, karena tanggal 15 April sudah dipastikan nih bahwa toko Eka Jaya nggak bisa bayar, maka baru kita buat penjurnalannya kalau pakai metode penghapusan langsung. Karena sebelumnya kita tidak pakai estimasi-estimasian, berarti kerugian dari piutang tidak tertagih ini kita catat sebagai beban kerugian piutang. Makanya di sini debitnya itu beban kerugian piutang, kreditnya piutang sebesar 19 juta. Maka kalau kita rinci nih besaran piutang bersih yang akan kita catat di laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama pada tanggal 1 April 2012 piutang usahanya, total piutang usaha, bisa teman-teman lihat di slide yang sebelumnya itu. Piutang usaha total milik PT Mitra Usaha itu kan 190 juta nih. Kemudian PT Mitra Usaha mencadangkan kerugian piutangnya sebanyak 24 juta. Sehingga piutang bersih yang dicantumkan dalam laporan posisi keuangan itu bukan lagi 190, melainkan 166 juta. Beda kalau pakai metode penghapusan langsung. Karena tadi metode penghapusan langsung tidak pakai estimasi-estimasian cadangan kerugian piutang, maka piutangnya masih dicatat sebesar 190 juta. Jadi masih tetap sama 190 juta. Sedangkan kalau pakai metode cadangan, piutang yang dicatatkan itu adalah 166 juta. Karena tadi 190 dikurangi dengan cadangan dari kerugian piutang tidak tertagih 24 juta.
Jadi sisanya tinggal 166 juta. Itu yang untuk tanggal 1 April. Kemudian pas tanggal 15 April, pas sudah dipastikan bahwasannya perusahaan itu tidak bisa membayar, maka untuk perhitungan piutangnya kalau pakai metode cadangan kerugian piutang, di sini 171 juta itu diperoleh dari total piutang awal, teman-teman 190 juta dikurangi dengan piutang Eka Jaya, toko Eka Jaya yang tidak dapat tertagih tadi 19 juta, sehingga ketemu di sini 171 juta. Jadi 171 juta ini didapat dari 190 total piutangnya dikurangi dengan piutang tidak tertagih milik toko Eka Jaya 19 juta. Jadi sisa di sini 171. Kemudian untuk cadangan kerugian piutangnya, karena sebelumnya kita mencadangkan 24 juta, ternyata yang tidak tertagih itu 19 juta, maka kita masih punya sisa cadangan 5 juta. Jadi 5 juta ini didapat dari 24 juta cadangan awal kita dikurangi dengan piutang toko Eka Jaya yang tidak tertagih tadi 19 juta, sehingga sisa cadangannya 5 juta. Sehingga piutang bersih yang dicatat dalam laporan posisi keuangan yaitu 166 juta. Sebaliknya, kalau pakai metode penghapusan langsung, piutang awalnya kan 190 nih. Kemudian karena sudah ada kepastian 19 juta itu tidak dapat tertagih, maka kita catat sebagai kerugian piutang. Jadi 190 dikurangi dengan 19 juta, sehingga piutang bersih kalau pakai metode penghapusan langsung, piutang bersihnya yaitu 171 juta. Itu untuk materi hari ini terkait dengan piutang. Silahkan teman-teman bisa dikerjakan resumnya ya. Seperti biasa, silahkan bisa teman-teman resum sambil dipahami. Kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan bisa ditanyakan di grup WA.